Nah, ini kan sekarang kita harus eh, mengelola, melayani itu supaya yang SMK kecil-kecil itu bisa kita upgrade menjadi eh, mending. Ada 3 kebijakan kita yang di SMK. Satu, SMK, pengembangan SMK standar nasional. Kita mintalah semua sekolah, sekolah terutama SMK harus memenuhi standar nasional, Pak Bambang. Ada sekitar 105 sekolah yang saat ini di SMK itu kurang memenuhi standar nasional dan ya kita rekomendasikan untuk ditutup atau di merger atau gimana karena tidak bagus untuk pembinaan, pengembangan, peningkatan kompetensi anak-anak. Kami takut di nanti sekolah-sekolah itu dinilai oleh masyarakat itu malpraktek pendidikan gitu kan, Pak. Karena anak masuk ternyata kualitasnya, kompetensinya tidak sesuai standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo Dies Natalis Universitas Negeri Semarang yang ke-56. Nah, kali ini saya bertemu dengan salah seorang alumnusnya yang dulu namanya masih IKIP Semarang, yang sekarang sudah menjabat menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Bapak Dr. Hari Wulyanto, SPD MSc. Apa kabar Pak Hari? Baik Pak, Alhamdulillah sehat selalu, tetap semangat bersama Pak Bambang. Iya, ini luar biasa, kader-kader muda sudah berada di posisi strategis. Ya, Pak Hari, mungkin bisa diceritakan awal-awal perjuangan penjenengan mulai dari saat kuliah, kemudian mungkin Para, saya tidak tahu apa pernah jadi guru dan sebagainya. Nah, kemudian sampai sekarang menjadi PLT Kadisdik Jawa Tengah. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian yang mengikuti channel Inspirasi Bangsa ini. Luar biasa Pak Bambang Sadon ini senior ya. Senior di pers, senior di politik, senior di masyarakat, dan tentu ini menjadi kebanggaan kita semua. Dan sekarang masih juga eksis melayani. Saya kira merasa terhormat ini dipanggil di dalam channel ini. Mudah-mudahan diskusi kita yang tidak lama bisa memberikan nilai-nilai yang dapat kita perjuangkan bersama. Pak Bambang, saya ini lahir di Purworejo 50 tahun yang lalu. Sejak kecil itu selalu termotivasi, terinspirasi pada salah satu guru saya, guru SD. Namanya Bu Mangku Trisno. Beliau ini adalah guru yang menurut teman-teman itu galak sekali. Tetapi saya tidak tahu ya, kok kalau dengan saya kok sayang sekali. Dan panggilannya pada saya itu adalah Lombok Rawit. Meskipun cilik, nanging pedes katanya gitulah. Saya juga nggak tahu. Dan saya ini sejak kecil itu lemah di dalam numerik, Pak, matematika. Jadi saya punya YouTube, saya ceritakan di YouTube itu, di channel YouTube saya itu, memang saya itu lemah di matematika. Tetapi yang hebat adalah guru-guru saya itu tidak pernah mencemooh, kemudian tidak pernah mempermalukan ketika saya tidak bisa mengerjakan matematika itu. Ini poin penting bagi guru-guru kita.
bahwa anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, termasuk Hariwul kecil itu kalau lihat angka itu langsung otaknya berhenti, Pak. Maka saya itu nggak suka membuat perhitungan, hitung-hitungan gitu, karena saya nggak suka, nggak bisa menghitung, Pak. Ya. Tetapi mungkin guru saya itu Bu Mangku Trisno itu tahu bahwa satu pujian mungkin dapat menumbuhkan ribuan semangat, tetapi satu cercaan mungkin dapat menghancurkan seluruh keingintahuan. Wah, iya. Itulah, itu saya seperti namanya Bu Mangku Trisno itu memangku cinta. Maka bagi orang-orang pendidikan, eh, karena roh pendidikan itu adalah cinta, jika Anda tidak memiliki persediaan cinta yang cukup, maka jangan masuk di dalam jalur ini. Karena jalur ini eh, diperuntukkan bagi orang-orang yang berkelimpahan cinta. Jika kemudian guru-guru kehabisan cinta, bukan saja dia merasa berjalan di padang yang tandus, tapi anak-anak kita akan merasakan bagaimana rasanya kehausan dan kekeringan cinta dan kasih sayang gitu, Pak. Itu waktu inspirasi saya yang paling mendalam atas pendidikan. Ya, ya. Jadi kemudian gimana ceritanya bisa sampai sekolah di KIP Semarang dan kemudian perjuangan untuk berkarir sampai saat ini? Saya sebetulnya saat itu kan dari SD lalu ke SMP Negeri 1 Purworejo. Ya saya biasa-biasa prestasinya. Saya keluarga besar yang semuanya serba harus diperjuangkan gitu untuk mengganti kata miskin ya Pak ya. Saya tidak suka semua harus diperjuangkan dengan gigih, dan saya ingin ke SMA Negeri 1 saat itu. Kepinginnya habis SMA saya pindah ke Jogja, ke perguruan tinggi besar di Jogja, kemudian masuk hubungan internasional, mendaftar di Kemenlu, kemudian menjadi diplomat dan menjadi duta besar berkuasa penuh pada Britania Raya atau Jerman. Tapi kan itu hanya cita-cita, Pak, karena ternyata kita harus beralih haluan ketika angin dan badai itu terlalu besar. Maka orang tua menyarankan saya di sekolah guru, sekolah pendidikan guru. Nah, di sekolah pendidikan guru itu kemudian saya harus mempelajari banyak nilai. Memang semangatnya luar biasa di sekolah guru itu, bahwa dalam lingkungan yang buruk sekalipun Anda harus tetap mampu mengembangkan kemampuan dan karakter yang terbaik yang kita miliki. Dan teman-teman kita saling menyemangati. Bagaimana di SPG itu kita harus bisa mencari kawan yang membuat Anda itu terus berkembang, bukan sekedar teman yang membuat Anda itu senang. Nah, itu. Di situ kemudian saya merasakan sejak SPG itu kita harus banyak ngomong, Pak Bambang. Jadi teman-teman saya pada di SMA, bimbingan belajar, saya sudah berlatih menjadi Umar Bakri. Mengajar pramuka, mengajar jadi PPL di SD pinggiran desa, dan bagaimana memahami filosofi Pak Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah wacana pembudayaan dan pembentukan karakter kepribadian. Tugas guru bukanlah memaksakan sesuatu kepada anak, melainkan bagaimana guru-guru kita menuntun agar anak-anak dapat mengeluarkan potensi-potensi bawaan agar anak terus bertumbuh dengan baik. Itu nilai-nilai di SPG yang terus. Dan di sekolah guru itulah saya menemukan nilai-nilai hidup, bahwa hidup bukanlah soal siapa mendapatkan apa, melainkan siapa sedang memperjuangkan apa. Dan banyak teman-teman kita itu yang terus berlatih organisasi, kemudian keterampilan menulis. Saya dulu mulai suka penelitian ilmiah, Pak Bambang, menulis, jadi juara lomba karya tulis ilmiah di tingkat sekolah. Kemudian itu mendorong keberanian untuk melanjutkan ke IKIP. Tapi di IKIP saya harus pintar memilih jurusan, Pak. Saya memilih jurusan sejarah. Apa sebabnya? Jurusan sejarah itu tidak ada pelajaran matematikanya, Pak. Lah lama-lama di dalam belajar sejarah itu ada filosofi, historia vitae magistra, belajar sejarah supaya bijaksana,
Dan saya menemukan bahwa sejarah bukanlah masa lalu, tetapi masa depan. Jika Anda ingin sejarahmu ditulis dengan tinta emas, maka buatlah prestasi terbaikmu hari ini. Saya begitu, Pak. Menemukan jargon sendiri untuk ngajem-ngajemi saya sendiri, Pak. Oh ya, dosen saya Pak Waryun. Wah, dosen Pak Waryun dengan dosen sejarah Indonesia kuno, Pak. Itu luar biasa. Gitu ya. Oh, angkatannya ya, Pak. Itu sejarah banget Pak Waryun itu, Pak. Luar biasa. Nah, dari IKIP itu saya kemudian belajar, Pak. Ternyata dosen-dosen IKIP itu memang eh, keguruannya itu ya meresep. Jadi nilai-nilai keguruan, filosofi keguruan, kita itu hormat, sekaligus sungkan, kan, dan sebagainya itu masuk itu, ditambah dari SPG saya. Jadi mendidik, kata guru-guru saya, dosen-dosen itu, adalah memerlukan ilmu dan seni. Ilmunya adalah kemampuan memahami kebutuhan dan potensi anak. Tetapi seninya adalah bagaimana menyatukan perasaan, pikiran, dan perkataan, serta perbuatan sebagai panutan anak-anak. Bahkan filosofinya adalah Anda harus menemukan filosofi antara pikiran, perkataan, perbuatan menjadi sebuah cinta yang luar biasa pada perkembangan anak didik kita. Nah, nilai-nilai itu dibangun, kemudian kami aktif di organisasi, sempat di Ketua Senat Mahasiswa Fakultas, BEM Universitas, dididik bersama Profesor Rati Sugito, di Senat, di organisasi, kemudian juara lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional pada PIMNAS 4, kemudian menulis juga di Kompas Mahasiswa, Pak, dulu. Belajar di pers seperti Pak Bambang, saya nggak tahan di koran pers itu. Ternyata jadi wartawan susah juga. Saya lebih memilih yang jalur penulisan ilmiah akademik. Kemudian mendaftar, berkompetisi untuk menjadi mahasiswa teladan dulu, mahasiswa berprestasi utama juga ikut gitu ya. Tapi nggak hebat-hebat banget. Tapi yang jelas setelah lulus kita nilainya adalah bahwa kita harus berani berjuang. Dan setelah lulus itu kami ditempatkan di SMP Negeri Bawang 2, ditugaskan di SMP Negeri 2 Sayung, Demak. Nah, tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Saya minta ikatan dinas supaya meringankan beban orang tua, tapi dosen saya mengatakan nanti kalau dapat ikatan dinas kamu jauh loh ya. Karena ya, saya akhirnya dapat ikatan beasiswa kecil-kecil, Pak, yang untuk beli mesin ketik Brother itu tuh buat skripsi dulu. Oke. Lajeng saya dulu sempat diajak dosen-dosen membantu di eh, dewan, membantu diskusi, membantu tulisan-tulisan, termasuk sempat di Badan Pekerja MPR tahun 97, membantu di sekretariat fraksi utusan daerah, dan kemudian diajak Pak Gubernur membantu beliau secara pribadi, sehingga kita tahu nilai-nilai bagaimana kita tuh melayani, Pak. Ilmu melayani, ngomong, ngomong, among pada pimpinan, pada teman, pada semuanya itu menjadi bagian dari kompetensi kami menjadi pelayan. Nah, sekarang setelah selesai kemudian kami ditarik di Dinas Pendidikan Provinsi, ya, sejak dari staf di bidang pembinaan generasi muda, Paskibraka, baris berbaris dan sebagainya. Kemudian di seksi perguruan tinggi, kemudian di sekretariat, kemudian di Dikdas, kemudian jadi Kasih, sekarang definitifnya kepala bidang pembinaan SMK, Pak. Nah, di sini. Tapi kuncinya kayak masih sama. Bagaimana kita memberikan pelayanan pada masyarakat. Sekarang kita jadi lebih tahu di PLT ini, Pak, bagaimana kita harus tetap bekerja keras agar semakin banyak anak-anak kita yang dapat terlayani pendidikannya. Anak-anak kita masih dihadapkan pada isu pemerataan yang belum luas sekali.
bagaimana keadilan pendidikan harus tetap diperjuangkan, bagaimana mutu kita juga harus tetap tingkatkan supaya bisa bersaing dengan negara-negara lain, dan tata kelola sekolah kita harus tetap dibangun supaya akuntabilitas pelayanan pada masyarakat semakin baik. Ini tugas kita sebagai pelayan, dan hakikat kami di birokrasi ingin melayani banyak orang supaya mereka bisa tersenyum dengan pelayanan kita, Pak. Gitu, Pak. Pak Eri, kan pendidikan menengah atas itu ya, SMA, SMK kan ditarik kembali ke provinsi. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah ada evaluasi ini lebih baik apa enggak Ya, dengan ketika ditangani oleh kabupaten kota? ya. Kami melihatnya ini tugas konstitusional, Pak, ya. Jadi ini tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah provinsi untuk melayani SMA, SMK, dan SLB. Sedangkan untuk SD, SMP, PAUD, dan Dikmas itu dilayani oleh kabupaten kota. Ini masalahnya bukan lebih baik atau tidak lebih baik, tapi ini mengenai fokus pelayanan supaya lebih optimal. Jadi pasca undang-undang eh, pengalian ke provinsi ini, kita mendiskusikan mengenai fokus pelayanan yang itu sifatnya sebetulnya adalah konkuren, Pak. Konkuren itu adalah kewenangan yang dilaksanakan secara bersama-sama, sinergis antara kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Nah, ini kita harus punya fokus. Mudah-mudahan dengan fokus ini kita bisa lebih baik. Kami mengevaluasi memang di dalam proses itu eh, harmonisasi, nah, ini, harmonisasi kewenangan dalam bahasa undang-undang itu konkuren, itu masih perlu terus dibangun melalui komunikasi yang baik. Kita sudah ngomong sama teman-teman SMA, SMK, jangan pernah bilang bahwa saya kewenangan provinsi kok, saya tidak mau kalau diundang bupati. Saya karena tidak boleh begitu. Kita itu NKRI dalam satu kesatuan wilayah, negara kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif memang kewenangannya di dalam fokus-fokus yang lain. Tetapi secara wilayah kita itu sama, wong. Yang dididik juga teman-teman siswa kabupaten tertentu, sekolahnya juga ada di kabupaten tertentu, dan Bapak Ibu guru rumahnya juga di situ, juga warga kabupaten situ. Jadi jangan memberikan dikotomi. Masalah kemudian kita meningkatkan mutu belum maksimal, mari sinergi dengan Bapak Bupati, Bapak Wali Kota, dengan teman-teman di kabupaten, kepala dinas kabupaten, sehingga lebih nyaman itu Pak Bambang di dalam penyelenggaraan tata pemerintahan ini. Terima kasih. Ya, Pak Aribul kan resminya menjadi kepala bidang pembinaan SMK. Ya. Nah, sekarang ada kritik, ada kritik bahwa justru banyak pengangguran Ya, itu yang dari lulusan SMK yang sejak awal disiapkan mereka harus bekerja. Ini apa yang sedang terjadi? memang untuk SMK ini problemnya banyak, Pak. Jadi ada beberapa isu yang saya sampaikan di sini. Pertama, isu terbesarnya adalah bahwa kompetensi lulusan SMK dinilai belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan industri. Itu. Mengapa? Karena satu, kurikulum SMK itu sering disusun sendiri. Ibaratnya masakan itu kita memasak sayur lodeh, kemudian industri penggunanya imicak mintanya rendang. Ketika disodorkan, industri tidak begitu menyukai, atau minta lodeh yang pedas dikasih lodeh yang nggak pedas dan sebagainya. Maka solusinya adalah sinkronisasi kurikulum antara industri dan SMK. Silahkan SMK dengan industri duduk bersama menyusun kurikulum sesuai yang dibutuhkan oleh industri, dan SMK harus mindset yang terbuka bahwa sekolah itu untuk berkolaborasi dengan industri. Itu
dengan kelas industri, dengan teaching factory, dengan kemudian layanan BLUD dan sebagainya sedang kita arahkan ke sana supaya SMK itu sangat welcome dengan kebutuhan industri. Yang kedua, itu SMK-SMK itu dalam penyelenggaraan pendidikannya ya harus selalu dekat dan bersama industri, Pak. Tetapi keterampilan bekerja sama teman-teman kita, maaf ya, kepala sekolah dan guru kita itu ya masih banyak yang belum maksimal. Karena banyak yang merasa inferior ketika berhubungan dengan industri. Nah, berarti kan peningkatan kerjasama industri, komunikasi dengan industri harus banyak. Misalnya yang perhotelan itu, kalau di Jawa Tengah itu dengan Ikatan General Manager Hotel seluruh Indonesia, Jawa Tengah. Memang penampilannya kalau orang industri, orang bisnis itu kan resik gitu ya Pak. Bersih ya Pak ya. Bagus gitu. Lah guru kadang-kadang kan ya nggak kurang pede Pak untuk menghadapi industri. Nanti kalau ngantar surat yang suruh ngantar Pak Bonnya, ketika Pak Bonnya ketemu satpam ditanya, Pak ini surat apa? Nggak tahu ya Pak, saya cuma ngantar kan gitu. Lah makanya mulai hari ini yang datang ke industri, ke HRD-nya itu ya harus kepala sekolahnya sendiri. Dan kalau bisa ya pakai pinjam dasi atau apalah itu supaya keren gitu ya. Jadi ada penampilan perform, kepribadian, karakter dan sebagainya harus pede supaya di hadapan industri itu kita juga dihargai. Maka program-program di sekolah juga harus bagus. Maka sekarang ada program-program untuk pengembangan COE, Center Excellence SMK, bagaimana SMK Mitra Usaha, SMK Mitra Desa, dan sebagainya, SMK harus berbenah. Yang ketiga, itu adalah mengenai guru, Pak. Guru-guru SMK itu terutama yang produktif, semakin habis, kemudian banyak juga SMK-SMK kita yang tidak punya sumber guru. Kalau yang mesin, tata busana, mungkin ada. Kemudian listrik ada. Tapi begitu kita bicara broadcast, tidak ada tuh IKIP yang atau UNES atau UNS yang buka guru broadcast. Ada yang pertambangan, ada jurusan maritim, ada banyak jurusan yang tidak ada sumber kader guru. Ini juga perlu didiskusikan, maka ada sekarang model instruktur. Jadi guru tamu itu kalau misalnya kita buka jurusan wartawan, pers, itu tentu Pak Bambang harus mau dijadikan guru tamu, gitu. Jadi jangan gurunya situ. Contoh kewirausahaan yang mengajar tidak pernah berusaha. Jadi pengertian kalau mengajar kewirausahaan, pengertian kewirausahaan adalah gitu. Ciri-ciri wirausaha adalah kan sudah nggak match banget. Mestinya dikasihkan trik-trik pengalaman berusaha dan sebagainya itu. Dan yang keempat Pak terakhir adalah sertifikasi kompetensi anak-anak kita. Anak-anak kita lulus harus punya sertifikat Pak. Maka uji kompetensi keahlian anak-anak kita baik melalui LSP 1 di sekolah maupun LSP 3 industri harus bagus. Kita kerjasama dengan asosiasi-asosiasi, dengan BKSP untuk membangun sebuah atmosfer supaya anak-anak yang lulus atau sebelum lulus SMK itu sudah punya sertifikat keahlian, sehingga ketika daftar di industri itu satu, kemampuannya adalah kemampuan akademik di sekolah, ijazah. Kedua adalah kemampuan skills industri melalui sertifikat kompetensi, dan syukur kemampuan bahasa, baik bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab dan sebagainya, supaya mereka bisa mengelola kompetensi dirinya. Gitu Pak Bambang. Pak, ya, Pak Hari, apakah ini juga nggak ada hubungannya ya? Ketika saya di DPRD Jawa Tengah itu kan membidangi juga membidangi pendidikan. Kan waktu itu pemerintah sangat berambisi untuk pendidikan vokasi 70% itu. Ya. Jadi digenjot sekolah-sekolah SMK, pokoknya ada. Jadi tidak tahu persiapannya seperti apa, kualitasnya seperti apa.
Itu berdampak nggak, terutama yang swasta saya Nah, kira. ya. Ya, jadi dulu ada kayak target SMA, SMK itu 30-70. Yang yang dimaksud bukan sekolahnya, Pak, sebetulnya. Jumlah jumlah peserta didiknya sebetulnya. Tetapi kan ketika keran dibuka, airnya mengucur, Pak. Di kabupaten kota saat itu kewenangannya seperti jamur di musim hujan, lalu masyarakat mengambil peluang itu untuk mendirikan sekolah dan mungkin saja proses persyaratannya kurang ketat karena mengejar target capaian ini. Maka ini sudah kadung di Jawa Tengah itu SMK itu 1.600, Pak. 2000 1.600, 237 itu negeri dan 1.300-an swasta. Nah, ini kan sekarang kita harus eh, mengelola melayani itu supaya yang SMK kecil-kecil itu bisa kita upgrade menjadi eh, mending. Ada 3 kebijakan kita yang di SMK. Satu, SMK, pengembangan SMK standar nasional. Kita mintalah semua sekolah terutama SMK harus memenuhi standar nasional, Pak Bapak. Ada sekitar 105 sekolah yang saat ini di SMK itu kurang memenuhi standar nasional dan ya kita rekomendasikan untuk ditutup atau di merger atau gimana karena tidak bagus untuk pembinaan, pengembangan, peningkatan kompetensi anak-anak. Kami takut nanti sekolah-sekolah itu dinilai oleh masyarakat itu malpraktek pendidikan gitu kan, Pak. Karena anak masuk ternyata kualitasnya, kompetensinya tidak sesuai standar. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan SMK eh, berbasis industri. Jadi di SMK harus punya kurikulumnya harus sudah sinkron dengan industri, punya kerjasama industri, punya kelas industri, punya teaching factory, punya guru tamu, punya berbagai aspek yang kaitannya industri. Maka cara pikirnya pun juga harus sudah match dengan industri, termasuk sarprasnya dan sebagainya. Maka ini kita perbaiki dari pusat, banyak sekali anggaran APBN maupun dari COE untuk memperbaiki bengkel, Pak. Bengkel-bengkel kita harus bengkel tidak jauh-jauh amat lah dengan industri. Karena sekarang ketika kita di bengkel-bengkel kita banyak otomotif itu karburator, pakai mobil karburator yang berkembang di pasar sudah metik, Pak. Jadi kalau nyari busi nggak ada businya itu di situ. Sekarang sudah keluar Tesla listrik. Habis ini sudah keluar ramah magnet. Habis ini keluar apalagi yang kalau kita kemudian tidak segera mengupgrade kompetensi anak-anak kita ketinggal. Dan yang ketiga adalah pembinaan dan kebijakan pembinaan SMK benchmark internasional. Itu artinya kita ingin ada satu SMK misalnya di Jawa Tengah yang benchmark dengan Jerman, dual sistem Jerman. Ada yang sekolahnya Pak Dirjen, Pak Jumeri, itu SMK Indonesia, Belanda. Ada Indonesia, Singapura. Ada Indonesia, Australia. Ada Indonesia, Jepang, dan sebagainya. Silakan ini kecil-kecil sedikit, tetapi sebagian sekolah kita ada yang benchmark eh, negara lain yang maju. Dan kami kerjasama dengan TIF Australia untuk pengembangan SDM kita setiap tahun sebenarnya kemarin kita sudah mengirimkan ke Australia bagaimana guru-guru kita di-upgrade untuk benchmark internasional. Nah, ini ada beberapa grade layanan, satu layanan nasional, dua layanan industri, dan tiga layanan internasional. Itu, Pak. Ya, Pak Heri, terakhir ini. Tadi kan Pak Heri menyebut bahwa penyiapan guru itu tidak nyambung antara kebutuhan di lapangan dengan program yang ada di perguruan tinggi. Di satu sisi banyak guru juga yang bingung mencari pekerjaan kan. Ya, ya, ya. Nah, apa itu nggak bisa dibicarakan, misalnya dengan UNES atau dengan lembaga pendidikan yang lain? Baik, Pak. Guru ini kan problem besar negara ini juga, Pak. Mengapa? Karena kalau sekedar mengajar itu ya enggak apa-apa. Tapi kan
kan harus digaji, Pak. Lah pengangkatan guru PNS itu kan di pemerintah pusat. Ini kami kebutuhan kekurangan guru juga sebenarnya banyak. Cuma persoalannya penggajiannya. Kami GTT kami juga banyak untuk mengisi kosongan ini, dan kami ini terus-menerus meningkatkan kesejahteraan Pak Gubernur untuk GTT PTT di Jawa Tengah itu terus ditingkatkan kesejahteraannya, dan ini juga akan oleh pemerintah pusat melalui P3K. Tentu ini menjadi salah satu cara mengatasi kekurangan guru ini. Skema anggarannya dan sebagainya masih dibahas terutama di legislatif. Nah, kita ingin yang guru produktif, Pak Bambang. Guru produktif ini di SMK tiap tahun banyak yang pensiun, tetapi rekrutmen PNS itu sangat minim. Nah, makanya solusinya GTT. Nah, GTT ini harus tetap dikendalikan supaya kemampuan anggaran fiskal kita tetap bisa membayar. Kita Pak Gubernur memberikan arahan di Jawa Tengah itu kan sudah UMK plus 10%. Artinya baguslah untuk kesejahteraannya. Nah, ini dari Direktorat SMK sebenarnya mendorong supaya kita itu bisa untuk bekerja sama dengan itu industri-industri, Pak, yang di situ itu silver expert lah, Pak. Orang-orang yang sudah berambut perak, yang sepuh, pensiun dan sebagainya, tetapi masih energik, kompetensinya bagus. Kalau bisa bekerja dengan industri, mereka tetap mengisi materi di SMK, tapi industri yang misalnya memberikan dukungan honor atau transportnya dan sebagainya. Instruktur seperti itu bisa dijajaki oleh sekolah-sekolah kita, Pak, untuk mengatasinya. Tadi yang pertanyaan saya itu yang menyangkut kompetensi yang tidak siap dari alumni perguruan tinggi tadi. Bisa nggak bisa itu dibicarakan supaya ada perguruan tinggi yang membuka seperti kebutuhan itu? Ya, sebenarnya banyak perguruan tinggi yang sudah membuka itu, Pak. Misalnya maritim kan banyak, Akpelni, Amni, kemudian Polimarin, misalnya itu. Tapi kan mereka dididik sebagai pelayaran, bukan sebagai guru pelayaran. Kemudian di sini ada Stipari, Akpari, Pak Tomo WE itu kan juga perhotelan, Pak. Tapi mereka dididik sebagai tenaga perhotelan, bukan guru SMK perhotelan. Maka sebenarnya kayak UNS, UNES, Satya Wacana dan sebagainya, jurusan tekniknya ya kalau tata boga, tata busana ada, bisa Pak Rektor mengusulkan untuk jurusan misalnya perhotelan, misalnya. Jadi itu sebenarnya nanti kami akan diskusikan, Pak, sama rektor perguruan tinggi untuk bagaimana untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya ini, Pak. Terima kasih kali, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Dr. Hari Mulyanto SPD MSI. Diskusinya menarik, sayang waktunya terbatas. Ya. PLT pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Ya. Mudah-mudahan terus berkarya, sukses, dan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Tengah, khususnya para peserta didik di SMA, SMK. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Hari Mulyanto, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum. Ya.